Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gideon Firman Bolon dengan NPM 2023 101521. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul analisis pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode EOQ dan POQ terhadap tingkat cacat produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengendalian persediaan bahan baku dengan tingkat cacat produk pada PT Sinar Sejahtera. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kondisi persaingan industri manufaktur yang semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya tetapi juga menjaga kualitas produk agar tetap kompetitif. Dalam proses produksi, persediaan bahan baku memegang peran penting karena secara langsung memengaruhi kelancaran proses produksi dan kualitas produk akhir. Berdasarkan kondisi di PT Sinar Sejahtera, masih ditemukan fluktuasi tingkat cacat pada produk di beberapa periode tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas produksi belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu diperlukan pengendalian persediaan yang optimal, salah satunya melalui penerapan metode EOQ dan POQ. Selanjutnya data cacat produk. Slide ini menampilkan data persentase cacat produk pada periode Mei hingga Oktober 2025. Pada bulan Mei tercatat sebesar 1,25%, kemudian menurun pada bulan Juli menjadi 1,6%. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus terjadi peningkatan masing-masing sebesar 1,88% dan 2,14%. Puncak tingkat cacat terjadi pada bulan September sebesar 2,72% sebelum kembali menurun pada Oktober menjadi 1,93%. Data ini menunjukkan adanya fluktuasi tingkat cacat produk yang cukup signifikan dari bulan ke bulan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa jenis cacat produk yang terjadi. Di antaranya adalah produk penyok, dimensi yang tidak sesuai standar, serta cacat pada permukaan produk. Penyebab terjadinya cacat tersebut antara lain kesalahan dalam proses pengukuran, human error yang dilakukan oleh operator, serta kondisi mesin produksi yang tidak stabil atau mengalami gangguan. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan dapat berdampak langsung terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya, slide ini saya gunakan sebagai penanda adanya permasalahan utama dalam proses produksi. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketidakstabilan kualitas produk yang tercermin dari fluktuasi tingkat cacat serta pengendalian persediaan bahan baku yang belum optimal. Permasalahan inilah yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini mengapa tingkat cacat produk di PT Sinar Sejahtera mengalami fluktuasi pada atau faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya cacat produk, serta bagaimana pengaruh penerapan metode EOQ dan POQ terhadap pengendalian persediaan bahan baku dan kualitas produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadi cacat produk, menganalisis faktor mesin, operator dan bahan baku terhadap kualitas produk, serta mengevaluasi pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode EOQ dan POQ. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada penelitian ini
Diawali dengan analisis tingkat cacat produk berdasarkan data produksi selama 6 bulan. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan serta faktor-faktor penyebab terjadi cacat produk. Setelah itu, penelitian berfokus pada pengendalian persediaan bahan baku dengan menerapkan metode EOQ dan POQ untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang optimal. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi biaya persediaan dan frekuensi pemesanan. Tahap akhir dilakukan analisis pengaruh pengendalian persediaan terhadap tingkat cacat produk yang kemudian menghasilkan kesimpulan dan saran. Selanjutnya metode EOQ, metode Economic Order Quantity atau EOQ merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang paling ekonomis. Tujuan utama dari metode EOQ adalah meminimalkan total biaya persediaan dengan menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan bahan baku. Sedangkan metode POQ selanjutnya metode Period Order Quantity atau POQ merupakan metode pengadaan bahan baku secara bertahap dalam satu periode produksi. Metode ini lebih sesuai diterapkan pada perusahaan dengan sistem produksi berkelanjutan karena dapat menyesuaikan persediaan dengan kapasitas produksi. Selanjutnya perbandingan EOQ dan POQ. Perbandingan utama antara metode EOQ dan POQ terletak pada pola pengadaan bahan baku. EOQ melakukan pemesanan dalam jumlah besar sekaligus, sedangkan POQ melakukan pemesanan secara bertahap. EOQ lebih cocok untuk permintaan yang stabil, sementara POQ lebih fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan produksi. Selanjutnya, hubungan persediaan dan cacat produk. Persediaan bahan baku yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penurunan kualitas bahan baku. Penurunan kualitas bahan baku ini berpotensi meningkatkan tingkat cacat produk. Dengan penerapan metode EOQ dan POQ, perusahaan dapat menjaga kestabilan persediaan hingga kualitas produk dapat lebih terkontrol. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat cacat produk dipengaruhi oleh faktor mesin, operator, dan pengendalian persediaan bahan baku. Fluktuasi tingkat cacat menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengendalian persediaan, dan metode EOQ dan POQ dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi persediaan dan menjaga kualitas produk. Saran atau penutup, adapun saran yang dapat diberikan adalah penerapan metode EOQ dan POQ secara konsisten, peningkatan perawatan mesin produksi, serta pelatihan operator secara berkala. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.